Tidak semua orang percaya bisa khotbah. Tidak semua orang percaya bisa mendoakan orang sakit sembuh. Tidak semua orang percaya bisa bahasa roh. Tidak semua orang percaya bisa bernubuat. Tapi semua orang percaya harus hidup benar. Shalom jemaat sekalian, saya sangat membutuhkan konsentrasi Anda ekstra untuk mendengarkan firman hari ini. Yang setuju katakan amin. Jangan ada kegiatan lain selain fokus mendengarkan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mulai kita buka Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, yes, ulangi sekali lagi. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala. Cermati Bapak Ibu, supaya Anda jangan serupa dengan dunia ini. Jawab Bapak Ibu, orang Kristen suka kesembuhan enggak? Agama lain suka kesembuhan enggak? Penjahat suka kesembuhan enggak? Catat baik-baik, kesembuhan bukan ciri utama Kristen. Catat baik-baik, kesembuhan bukan ciri utama Kristen. Ini penting supaya Anda jangan gagal fokus. Orang Kristen suka kaya enggak? Agama lain suka kaya enggak? Penjahat suka kaya enggak? Kekayaan bukan ciri utama orang Kristen. Catat baik-baik, karena banyak gereja-gereja bahkan pengkhotbah menekankan mujizat-mujizat kesembuhan, menekankan mujizat-mujizat kesembuhan, menekankan pemulihan ekonomi, menekankan berlimpah-limpah harta benda, tetapi tidak hidup dalam kebenaran. Karena ciri utama orang Kristen adalah hidup dalam kebenaran. Jangan gagal fokus. Saya kalau nggak bisa khotbah sampai mati nggak ada masalah. Nggak bisa khotbah sampai mati nggak ada masalah. Nggak bisa bernubuat sampai mati nggak ada masalah. Karena itu pun bukan ciri utama Kristen. Kalau saya tidak benar sampai mati, binasa. Karena itu ciri utama orang Kristen. Malanglah nasibmu Bapak Ibu, malanglah nasibku Bapak Ibu, kalau kita bisa khotbah, banyak bernubuat, banyak mujizat, hidup kita nggak benar. Makanya Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan puncaknya kebenarannya. Makanya Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, supaya kita memiliki kerohanian yang sejati. Tidak semua orang percaya bisa khotbah. Tidak semua orang percaya bisa mendoakan orang sakit sembuh. Tidak semua orang percaya bisa bahasa roh. Tidak semua orang percaya bisa bernubuat. Tapi semua orang percaya harus hidup benar. Itu permasalahannya. Kita seringkali gagal fokus. Maka dengar baik-baik, dengar baik-baik Bapak Ibu. Kalimat kebenaran firman ini menuntun kita kepada kebenaran. Pertama, jikalau kamu mengasihi aku. Ulangi apa Bapak Ibu? Dengar baik-baik. Tidak ada kerohanian yang terbaik selain mengasihi Tuhan. Gak ada sama sekali. Tidak ada kerohanian yang terbaik selain mengasihi Tuhan. Makanya hukum yang terutama dan yang pertama adalah
Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Ini hukum utama dan yang pertama. Karena itu ukuran rohani. Caranya satu Bapak Ibu, caranya cuma satu. Lakukan, turuti segala perintah Tuhan. Dengan kata singkatnya, taat. Tidak ada kerohanian yang terbaik selain taat. Banyak sekarang gereja-gereja menekankan yang gak utama. Yang utama dikorbankan, gak taat. Ini serius. Kenapa Tuhan seolah-olah mengemis? Jikalau kamu mengasihi aku, karena mengasihi Tuhan itu yang terbaik. Catat baik-baik, mengasihi Tuhan hanya satu caranya. Bisa khotbah nggak bisa khotbah nggak ada masalah. Bisa bernubuat nggak bisa bernubuat nggak ada masalah. Sakitmu sembuh nggak sembuh nggak ada masalah. Tetapi taat itu yang menjadi masalah besar dalam kekristenan sekarang. Makanya Bapak Ibu, semua upacara di tempat ini bagus. Ada tarian altar, ada penyembahan, bagus. Tapi saya harus kasih tahu Anda Bapak Ibu, anak-anak muda sekalian, kalau kalian menyembah, kalian worship leaders, singers, nyanyi bagus, tetapi kalian melawan orang tua, kalian sama sekali nggak rohani. Ini penting sekali. Kalau kalian malas belajar, ujian nyontek, maka acara ibadah kita ini sekedar ritual tanpa spiritual. Catat, catat, dan catat. Ritual tanpa spiritual. Karena orang Kristen bagus di upacara ibadah, nggak bagus dalam kehidupan di masyarakat. Ada apa kekristenan ini? Ini penting supaya Anda jangan menyikapi Kristen sekedar khotbah, sekedar penyembahan tanpa berubah kelakuan. Ini penting. Mujizat yang terbaik dalam kekristenan adalah kembali jadi segambar dengan Allah, yaitu makhluk kasih. Jemaat Korintus luar biasa pelayanannya, khotbahnya, pengajarannya, mujizat-mujizatnya, bahasa rohnya, nubuatnya, membedakan kuasa roh, mengusir setannya, hebat, hebat, dan hebat. Tetapi kegagalan mereka fatal, nggak punya kasih. Tampilkan operator 1 Korintus 13 ayat 1-3. Allah bicara kepada jemaat Korintus yang luar biasa dalam penyembahan, luar biasa dalam bahasa roh, luar biasa dalam ibadah-ibadah. Tetapi Allah bicara melalui Rasul Paulus, sekalipun aku dapat berkata-kata semua bahasa manusia, itu istilah pintar berbahasa asing, khotbah kemana-mana bahasa asing, jago. Ada teman saya orang Brasil menguasai 9 bahasa. Tetapi itu bukan ukuran rohani. Dan bahasa malaikat, ini bicara bahasa roh. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang geberincing. Gak ada artinya kekristenan kalau gak pulih gambar Allah. Allah adalah kasih, Anda dan saya jadi makhluk kasih. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Karena zaman Korintus karunia nubuatnya luar biasa, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Jemaat Korintus tahu permasalahan orang, tahu. Ada ibu-ibu datang langsung tahu ini masalah ibu, ada bapak punya masalah langsung tahu rahasia. Bahkan jemaat Korintus ada yang pengetahuannya luar biasa, memiliki seluruh pengetahuan, mungkin dia doktor teologi. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, punya iman mendoakan orang lumpuh berjalan, mendoakan orang buta celik, mendoakan mayat di rumah duka bangkit, memiliki iman yang sempurna untuk membinakan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
aku sama sekali tidak berguna. Dan ini sekarang yang banyak dalam kekristenan, banyak di kalangan hamba Tuhan, sama sekali nggak berguna karena nggak bicara kasih yang benar. Ini penting, ini penting. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, suka memberi, bagus, bagus. Suka berkorban, bagus. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu, kasih identik dengan berkorban. Ulangi Bapak Ibu, kasih identik dengan, tetapi berkorban tidak identik kasih. Dengar baik-baik dong. Kasih itu identik berkorban, tapi korban nggak identik kasih. Ada orang suka memberi, begitu yang diberi ini suka ngelawan, mulai marah dan benci sama orang yang diberi karena nggak kasih. Ada orang berkorban, diikat bom di badan dia ledakkan di satu restoran, itu bukan kasih. Kasih pasti berkorban, berkorban nggak pasti kasih. Ini supaya Anda cerdas. Nggak ada kasih, sedikit pun nggak ada faedahnya bagiku. Taat itu ukuran kasih. Catat baik-baik. Makanya nggak heran, itu yang saya bilang, ada jemaat saya orang sokok menyembah gemetar-gemetar, tapi pulang ibadah nggak taat, naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Ini kan menyesatkan, dan orang Kristen masih banyak begitu. Bagus di mimbar, bagus di ibadah, di jalan raya nggak bagus. Inilah namanya penipu-penipu rohani, kayak rohani tapi tidak taat. Iman tanpa perbuatan mati Bapak Ibu. Ini penting sekali. Sayang kebenaran seperti ini tidak lagi fokus diajarkan kepada jemaat. Catat baik-baik. Hanya ketaatan, pernyataan hidup satu-satunya, aku ciptaanmu Tuhan. Hanya ketaatan, pernyataan yang berbobot satu-satunya mengatakan, kaulah penciptaku Tuhan. Hanya ketaatan. Ketika Anda taat, di situ Anda berbobot mengakui, kaulah yang menciptakan aku. Hanya ketaatan, satu-satunya statement hidup yang berbobot mengatakan, kaulah Tuhanku, kaulah Rajaku. Hanya ketaatan. Hanya ketaatan satu-satunya pernyataan hidup yang berbobot. I love you Lord and I live my soul. Hanya ketaatan berbobot kita mengasihi Kristus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Caranya apa? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Lanjut. Itulah ketaatan, baru bicara mengasihi Tuhan. Kalau kita menyanyikan mengasihi Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi Anda malas baca Alkitab, Anda pembohong. Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda ngelawan suami Anda pembohong. Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda membohongi keuangan terhadap istri Anda penipu. Ini penting Bapak Ibu. Khotbah ini membongkar kemunafikan kita. Nggak otomatis saya khotbah itu mengasihi Tuhan, nggak otomatis. Taat nggak saya dalam kehidupan sehari-hari? Khotbah, penyembahan, mengangkat pujian, itu harus kesimpulan dari kehidupan taat pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Maka khotbah itu akan berbobot, maka penyembahan itu akan berbobot. Karena khotbahnya, penyembahannya
kesimpulan dari ketaatan. Makanya banyak orang khotbahnya nggak dia lakukan, penyembahannya dia nggak taat pada firman. Itu semua ritual tanpa spiritual. Sebaliknya, dengar baik-baik Bapak Ibu, sebaliknya, tidak taat itu sangat serius sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, tidak taat adalah pernyataan hidup yang berbobot melawan Tuhan. Catat baik-baik. Tidak taat itu statement hidup yang berbobot melawan Tuhan. Tidak taat itu pernyataan yang berbobot menolak Yesus Tuhan. Tidak taat. Tidak taat yang serius. Sakit kanker nggak serius Bapak Ibu, nggak usah doa puasa supaya sembuh kanker. Doa puasalah supaya kita taat sampai mati. Sayang khotbah kayak gini kurang populer. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar kebenaran firman ini, supaya kalau tahun depan kita meninggal udah beres hidup kita. Taat, taat, dan taat. Hai suami, kasihlah istrimu, itu perintah Tuhan, bukan perintah suami, bukan perintah istri. Hai suami, kasihlah istrimu. Pak Pendeta, istri saya cerewet. Nggak ada kaitannya kita mengasihi istri karena kelakuan istri. Nggak ada kaitannya, sama sekali nggak ada kaitannya. Bapak-bapak mengasihi istri karena kelakuan istri. Karena kita taat mengasihi istri, kaitannya kita sedang mengakui Yesus Tuhan kita. Kita taat mengasihi istri, biarpun istri kita cerewet sampai mati, nggak ada kaitan, karena kaitannya kita mengaku Yesus itu Raja kita. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Orang taat itulah berdaulat. Yesus jadi raja bagi hidupnya. Orang taat itulah yang berserah penuh kepada Tuhan. Khotbah bagus tapi tidak taat, maki-maki istri, itu sama sekali nggak pernah rohani. Dan itu kebanyakan orang Kristen dan para pengkhotbah hamba Tuhan masa kini. Catat, catat, dan catat. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Pak Pendeta, suamiku kasar. Nggak ada kaitannya Anda tunduk pada suami karena kelakuan suamimu. Nggak ada kaitannya. Dengar, 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 supaya rohani Anda sehat, sehat, dan sehat. Anda tunduk pada suami, nggak ada kaitan dengan kelakuan suami. Jangan buat kelakuan suami penentu Anda pelaku firman. Itu membuat Anda punya etika praktis sehari-hari. Suamimu Tuhanmu, karena dia penentu, tergantung kelakuan dia. Itu bodoh dan sesat. Tampilkan operator Matius 7 ayat 21 sampai 23. Dengar Bapak Ibu, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Kalau setiap orang, entah dia pendeta, entah dia pastor, entah dia ketua sinode, apakah dia pengkhotbah, banyak mujizat, jemaat biasa, worship leaders, singers, penari arta, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Lanjut Bapak Ibu, melainkan apa? Melainkan dia yang melakukan, apa artinya? Taat, taat, dan taat. Karena apa Bapak Ibu? Banyak orang menyikapi rohani yang salah. Bisa bernubuat, nubuatnya terjadi, itu tanda hamba Tuhan diurapi. Kagak, kagak, dan kagak. Tanda hamba Tuhan diurapi, dia taat. Apapun situasinya, bagaimanapun kondisinya, dia tetap taat. Dia tidak pernah mengorbankan ketaatannya dengan masalah-masalah hidup. Dia tidak pernah mengorbankan memberikan perpuluhan walaupun ekonominya sulit. Dia tidak pernah mengorbankan untuk mengasihi istri walaupun istrinya cerewet sampai mati. Dia tidak pernah mengorbankan taat tunduk pada suaminya walaupun suaminya kasar dan menipu. Dia tidak pernah mengorbankan hormat kepada orang tuanya walaupun orang tuanya berkelakuan buruk.
itu tanda hamba Tuhan diurapi taat. Karena apa? Ayat 22 operator. Pada hari terakhir apa berikutnya? Banyak orang, masalahnya Alkitab menulis tidak bohong, benar-benar, karena kenyataan memang banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Banyak kami hamba Tuhan bisa bernubuat, disangka dia itu rohani. Puji Tuhan kita bisa bernubuat. Gereja memerlukan nubuat, tetapi itu bukan ukuran rohani. Tuhan, Tuhan, bukan kami mengusir setan demi namamu. Gereja memerlukan mengusir setan, Bapak Ibu. Jangan ada di antara Anda anti nubuat, jangan ada di antara anti mengusir setan. Tetapi itu bukan ukuran rohani. Tuhan, Tuhan, bukankah kami mengadakan banyak, bukan sedikit loh, banyak, semuanya dalam bentuk kata kerja terjadi. Nubuatnya terjadi, mengusir setannya terjadi, mujizatnya banyak terjadi. Dikira ini ukuran rohani. Tidak, dan tidak. Ini penting Anda ketahui. Ini masa akhir zaman, terjadi pekerjaan iblis yang begitu mengerikan. Kita ketipu, kita kira kita khotbah bagus itu ukuran rohani. Tidak. Kalau kita nggak pelaku firman Tuhan, selesai. Makanya apa yang terjadi ayat 23? Orang-orang seperti ini yang dianggapnya rohani, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, kepada orang yang bernubuat, kepada orang yang mengusir setan, kepada mereka yang banyak mujizat. Aku tidak pernah mengenal kamu, karena mereka ini tidak pelaku firman. Taat adalah kerohanian yang terbaik. Bisa khotbah atau tidak bisa khotbah. Taat adalah kerohanian yang terbaik. Bisa bernubuat atau tidak bisa bernubuat. Taat adalah kerohanian yang terbaik. Bisa bahasa roh atau tidak bahasa roh. Taat adalah kerohanian yang terbaik. Bisa mendoakan orang lumpuh berjalan buta celik atau tidak pernah mendoakan orang lumpuh berjalan atau buta celik. Taat. Sebaliknya, ketidaktaatan adalah kerusakan rohani. Anda bisa khotbah atau nggak bisa khotbah, Anda rusak rohani Anda kalau Anda nggak taat. Ketidaktaatan adalah rohani yang sangat hina. Kalau Anda bisa bernubuat, Anda bisa bahasa roh, Anda bisa penyembahan, tapi Anda nggak taat. Jikalau kamu mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Taat.